Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak terkasih. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam ibadah online pada pagi hari ini. Harapan kami, kita semua selalu sehat, sukacita di dalam Tuhan. Nah, saat ini mari kita akan mengawali renungan pagi ini dengan satu pujian yang kita ambilkan dari KJ 370, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya, kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pada pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur kepadamu karena kami boleh diberi kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, kami bersyukur untuk perlindungan-Mu, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang selalu mengalir hari lepas hari dalam hidup kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu untuk selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami rindu juga untuk mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, Engkau hadir, Engkau menyertai kami, supaya melalui ibadah pada pagi hari ini kami boleh semakin dikuatkan, kami boleh semakin diteguhkan untuk selalu mengikut Engkau. Terima kasih ya Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan memuji nama Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Mari anak-anak, kita akan membuka Alkitab kita dari Amsal 30 ayat 27. Dari Amsal 30 ayat 27. Sudah ketemu anak-anak? Mari kita baca bersama-sama. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Sekali lagi ya. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Nah, judul renungan pada pagi hari ini adalah belalang yang unik. Nah, anak-anak, siapa yang pernah lihat belalang? Nah, kalau pernah lihat belalang, di mana kalian sering lihat belalang? Iya, belalang itu adalah jenis binatang serangga yang kecil, ya. Panjangnya itu kira-kira 5-8 cm. Kecil sekali ya anak-anak ya. Dan hidupnya di padang rumput. Nah, belalang ini suka makan tumbuh-tumbuhan. Nah, sesuai dengan judul tadi, belalang yang unik. Apa sih keunikan dari belalang? Nah, anak-anak masih ingat cerita Alkitab yang ada di Yoel 1 ya. Saat Tuhan menghukum kerajaan Yehuda karena dosa penyembahan berhala. Nah, Tuhan mengirimkan banyak belalang anak-anak. Dan kawanan belalang ini menyerbu wilayah kerajaan Yehuda. Sampai semua tanaman itu habis ludes. Wah, kenapa bisa begitu ya anak-anak ya? Nah, ini karena kawanan belalang itu mampu berbaris dengan teratur anak-anak, walaupun dia tidak mempunyai pemimpin. Keteraturan ini yang membuat kawanan belalang itu memiliki kekuatan yang dahsyat saat menyerbu lahan pertanian. Selain itu juga belalang itu memiliki taring dan gigi yang tajam seperti singa. Nah, kalian nanti bisa membaca di Yoel 1 ya, ceritanya lengkap sekali. Itulah yang diberikan oleh Tuhan kepada kerajaan Yehuda. Nah, selain itu belalang itu juga merupakan hewan yang cekatan nih. Nah, cekatan itu artinya apa anak-anak? Tidak lamban ya, tidak bermalas-malasan ya. Hewan yang gigih ya, hewan yang semangat, dan yang paling penting nih kompak ini anak-anak ya. Nah, kekompakannya terlihat dari peristiwa apa nih? Nah, anak-anak, bila ya
belalang-belalang itu mau menyeberang ke sungai anak-anak, dan ternyata angin tidak bisa mendorong mereka ke seberang sungai, maka apa yang dilakukan? Nah, setengah dari kawanan belalang itu terjun ke sungai anak-anak ya. Terjun ke sungai. Dan teman-temannya ya yang terbang itu boleh menginjak badan mereka, sehingga pada akhirnya belalang-belalang yang terbang itu bisa menyeberang sampai ke seberang sungai. Nah, jadi belalang-belalang yang tadi badannya boleh diinjak oleh teman-temannya itu menjadi jembatan buat mereka. Nah, di sini belalang memiliki sikap atau sifat saling tolong menolong. Nah, selain itu anak-anak, belalang itu juga tahu kapan waktunya istirahat ya, dan kapan waktunya bekerja mencari makan. Nah, di sini belalang berarti pintar ya membagi waktu ya. Nah, anak-anak, dari kisah belalang ini apa sih yang bisa kita pelajari? Ayo, apa? Ya. Kita melihat dari Amsal 30 tadi ya, ayat 27. Belalang yang tidak mempunyai raja, namun semuanya berbaris dengan teratur. Nah, kita bisa belajar dari sini ya anak-anak ya, dari hidupnya belalang, yaitu apa? Hidup teratur, hidup tertib. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah hidup kita sudah tertib? Nah, tertib itu dalam hal apa aja anak-anak? Bisa tertib dalam belajar, tertib berdoa, tertib membaca firman Tuhan, kemudian tertib antri saat berbelanja ya, kemudian tertib saat ada peraturan lalu lintas ya. Kalau misalnya lalu lintasnya warnanya merah berarti harus tertib, yaitu berhenti. Kalau hijau berarti jalan ya. Nah, kemudian dari belalang ini kita belajar apa lagi nih? Yaitu kita belajar tolong menolong, seperti cerita tadi ya, saling tolong menolong ketika mau menyeberang ke sungai ya. Nah, apakah kita juga memiliki sifat dan karakter tolong menolong dengan sesama kita, mungkin dengan orang tua kita? Kalau misalnya orang tua kita membutuhkan pertolongan, apakah kita mau menolong orang tua kita dengan sukacita, atau malah kita mengeluh ya, mengeluh atau bermalas-malasan? Kemudian kalau misalnya adik kita minta bantuan kita untuk membuatkan susu, apakah kita mau menolong adik kita? Ya, kalau kakak kita membutuhkan bantuan kita, apakah kita juga mau membantu mereka? Tentunya kita harus membantu mereka anak-anak ya, karena kita anak Tuhan. Kemudian kita juga belajar untuk tertib dalam membagi waktu, teratur dalam membagi waktu-waktu kita. Ya, anak-anak, walaupun saat ini kalian tidak belajar di sekolah, tapi belajar dari rumah, teratur, hidup tertib itu juga harus terus kita lakukan. Walaupun kalian tidak bertemu langsung dengan guru kalian, ya, tetapi kalian juga harus tertib. Ya, begitu juga tertib kalau misalnya orang tua memberikan nasihat, memberikan perintah, harus ditaati ya, karena semuanya itu untuk kebaikan kita, untuk ketertiban kita, untuk keteraturan dalam hidup kita. Yuk anak-anak, kita belajar untuk hidup tertib, hidup teratur, suka tolong menolong seperti belalang tadi. Bisa anak-anak? Pasti bisa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami bersyukur kepada Engkau jikalau pada pagi hari ini kami boleh diingatkan kembali untuk hidup seperti belalang. Hidup tertib, hidup teratur, suka menolong. Tolonglah kami Tuhan,
supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jikalau sebentar lagi kami akan beraktivitas, mohon penyertaan dari Tuhan agar segala aktivitas boleh kami lakukan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh ketertiban dan keteraturan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan kami, jikalau selama ini kami belum bisa hidup tertib, hidup teratur. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah anak-anak, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan ini menjadi komitmen kita ya anak-anak ya, untuk mau hidup berkenan di hadapan Allah, hidup berjalan bersama dengan juru selamat kita, dengan hidup tertib, hidup teratur, suka menolong. Mari kita mengakhiri renungan kita dengan satu pujian, ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya. Terima kasih, selamat beraktivitas, selalu jaga kesehatan, Tuhan Yesus memberkati.